Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yang mana ada salah satu dari kalian yang request untuk altcoinnya, dan buat altcoinnya sendiri adalah ARC nih teman-teman. Tapi sebelum itu selamat berbuka puasa dulu buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya bisa lancar ya, berhubung ini juga udah waktunya berbuka puasa di hari pertama puasa ini. Semoga kalian puasanya bisa lancar ke depannya buat teman-teman yang merayakan. Dan tanpa berlama-lama kita akan bahas buat koin atau token ARC ini, tapi sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di sini kalau kita coba lihat datanya dulu, misalnya kita coba lihat dari coinmarketcap.com. Di sini ARC atau AI Complex di sini per video ini saya record ada di posisi ke-222 berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com yang teman-teman juga bisa langsung cek sendiri. Dan beberapa kadang-kadang ada yang suka tanya ke saya, misalkan koin ini diperjualbelikan di mana, atau koin A diperjualbelikan di mana, koin B bisa dibeli di mana, dan lain-lain. Di sini caranya gampang, kalian tinggal masuk aja ke bagian market dan teman-teman akan melihat baik CEX maupun DEX yang memperdagangkan dari koin ataupun token yang dimaksud. Tapi tentu di sini saya kasih lihat hanya untuk tujuan edukasi dan sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan exchange-exchange yang ada di sini. Dan oke, di sini kalau kita coba lihat ya dari segi ini dulu teman-teman. Jadi dari open interest-nya sebenarnya di sini untuk ARC ada penurunan ya dari open interest-nya sendiri dalam 24 jam terakhir, di mana di sini minus 7,81% teman-teman dalam 1 hari terakhir atau 24 jam terakhir. Dan kalau kita coba lihat buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih, untuk ARC ini tuh apa sih? Jadi untuk ARC ini adalah kerangka kerja agent AI. Jadi kita bisa tahu ya di sini dia masuk ke narasi AI agent yang mana dibangun dalam bahasa pemrograman Rust, dan di sini dia memungkinkan app atau aplikasinya untuk memahami dan bereaksi terhadap keinginan dan konteks manusia secara lebih alami, teman-teman. Dan kalian juga bisa baca-baca terkait poin penting yang ada di sini untuk pengetahuan dan informasi buat kalian juga. Dan di sini buat artikel atau pembahasan-pembahasan seperti ini tentu kalian bisa cari sumbernya dari manapun, karena di sini saya juga nggak promosi. Jadi teman-teman bisa cari sumbernya atau informasinya dimanapun, asalkan untuk informasinya bisa kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan oke, kita akan coba langsung masuk ke chartnya. Sebenarnya di sini untuk chartnya nggak ada yang gimana banget teman-teman untuk ARC, dalam artian di sini kita bisa lihat ya bahwasannya ketika dia listing, di sini dia listing nih teman-teman, kalian bisa lihat nih buntutnya panjang banget yang mengartikan ada selling pressure ya ketika dia listing di sini. And then dia perlahan di sini dia mulai naik teman-teman, di mana dia mulai ya membentuk kenaikan pada umumnya, tapi di sini sangat disayangkan dia harus turun teman-teman dan koreksi, dan bahkan testingnya ini sampai ke demand zone yang ada di bawah sini teman-teman. Nah, tapi dari demand zone ini kita dapat reaction yang sangat positif. Kalian bisa lihat dari sini dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang mana kalau kita ukur nih di sini, nah lebih kurang dia naik 100%, hampir 200%-an teman-teman dalam sekali napas ini. Dan kalian bisa lihat ya, setelah itu ternyata sangat disayangkan untuk ARC ini gagal menembus area resistance atau supply areanya yang ada di atas ini, dan menyebabkan harganya kembali turun atau koreksi ke demand zone yang ada di bawah sini. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kalian lihat ya, dalam beberapa hari terakhir, meskipun memang beberapa koin ataupun token-token ini sedang koreksi teman-teman sebagai akibat atau impact dari adanya tarif dagang dan lain-lain, kalian bisa lihat ya, sebenarnya untuk ARC ini agak sedikit unik, karena buat ARC ini sebenarnya pergerakannya normal-normal aja atau standar-standar aja. Makanya tadi saya katakan ini pergerakannya gitu-gitu aja. Jadi kalian bisa lihat nih, dia bergerak dalam parallel channel ini dalam sementara waktu ya, dan masih di-respect sampai sekarang. Dan let's see apakah nanti pergerakan ARC ini akan kemana. Maksudnya akan kemana, di sini saya akan coba kasih beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama ARC ini. Tapi sebelum itu tentu ini bukan ajakan berinvestasi, bukan ajakan jual beli sama sekali, dan juga bukan saran finansial untuk teman-teman. So harapannya teman-teman juga harus lakukan riset mandiri ya untuk segala hal yang hendak kalian lakukan. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman notice, di sini saya udah coba marking atau tandai beberapa area penting yang mungkin kalian bisa notice ya ketika hendak menganalisa untuk ARC ini. Di mana di sini ada beberapa potensial, di mana potensial pertama ini ada potensi ya, ARC ini akan coba testing dulu ke demand zone-nya. Kenapa? Karena sebelumnya di sini dia udah coba untuk testing ya dari
resistance ya, tapi gagal. Di sini kalian bisa lihat dia koreksi dan juga justru konsolidasi di sini. So, ada potensi untuk dia coba testing lagi kembali ke demand zone-nya. Dan di sini juga demand zone yang cukup krusial ya, karena sejauh ini kita belum pernah bermain di bawah demand zone ini setelah dia breakout dari sini. Dan tentu ini akan jadi demand zone yang sangat masif dan juga krusial buat ARC ini. Dan I think ya sebenarnya buat teman-teman yang mungkin punya conviction dan juga punya percaya nih untuk project ARC ini bahwasannya ini adalah project yang menarik, mungkin demand zone ini bisa teman-teman pantau ya apabila teman-teman memang hendak quote unquote melakukan analisa ataupun melakukan akumulasi teman-teman lebih tepatnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik buat akumulasi nih untuk ARC karena kalian punya conviction dan whatever it is, mungkin demand zone ini patut atau boleh banget nih buat teman-teman perhatikan dengan seksama. Tapi ya kayak yang tadi saya bilang ini bukan ajakan jual beli, namun di sini saya melihat demand zone ini cukup kuat ya. Kalian bisa lihat dia tertahan beberapa kali di demand zone ini dan terlepas dari apapun hasilnya teman-teman, let's say teman-teman melakukan akumulasi di demand zone ini tentu dengan money management yang proper. Di sini ya secara risk to reward ratio sebenarnya lumayan menarik ya teman-teman. Let's say kalian menggunakan position tertentu atau misalkan teman-teman, akumulasi di sini, sebenarnya kalau misalkan teman-teman coba hit aja di resistance terdekatnya ini return-nya sebenarnya cukup lumayan, tapi kalau misalkan dia let's say dia breakdown dari demand zone di sini, teman-teman itu let's say, berencana untuk, cut loss nih dari posisinya, let's say kayak gitu. Itu misalnya ya teman-teman, bukan ajakan jual beli, tapi itu secara risk to reward ratio atau secara bisnis lah ya teman-teman, itu sebenarnya cukup menguntungkan atau risk to reward ratio-nya cukup menarik. Tapi sekali lagi tentu pertimbangan tersebut ada di tangan kalian masing-masing dan tentu kalian juga butuh nih tahu informasi seputar ini project apa, kalian juga butuh conviction-nya dan lain-lain. Dan sama sekali bukan ajakan jual beli yang teman-teman perlu notes. Dan di sini ada beberapa probability ya. Let's say kita dikasih harga misalkan kita lihat ARC ini harus koreksi ke demand zone-nya dan mungkin ini demand zone yang menarik buat kalian pantau. Tapi justru kalau misalkan dia breakdown teman-teman dari demand zone-nya, let's say dia gerak kayak gini teman-teman. Nah, justru lebih kurang kayak gini. Jadi dia ternyata sempat bounce sedikit and then dia breakdown, testing dulu baru turun lagi. Maka ini tentu akan menjadi indikasi yang buruk karena mengartikan bahwasannya selling pressure-nya cukup kuat dan ada potensi untuk ARC ini koreksi lagi ke level-level harga yang lebih rendah. Jadi demand zone ini sangat krusial dan perlu banget teman-teman pantau nih. Dan di sini juga ada potensi lain ya, jika sebaliknya justru yang terjadi di mana di sini ya teman-teman bisa notice bahwasannya memang dia melakukan konsolidasi di sini. Let's say dia bisa keluar nih, let's say dia bisa kayak gini teman-teman. Nah, misalkan kita gambar kasar aja dan biar teman-teman jelas aja. Let's say dia bisa breakout ternyata dari parallel channel-nya dan juga bisa breakout dari sini teman-teman, dari area supply-nya atau resistance yang di sini, maka ada potensi ya dia akan coba hit kembali ke sini teman-teman, yaitu area trend line-nya yang terbentuk di sini dan belum pernah di breakout juga sejauh ini dan hopefully jadinya nggak kayak gini teman-teman. Ini yang tentunya kurang diharapkan ya. Nah, hopefully jadinya nggak kayak gini teman-teman. Karena kalau jadinya kayak gini justru ini memperlihatkan ya bahwasannya downtrend-nya memang masih valid teman-teman. Hopefully-nya atau hopiumnya ini adalah kayak gini teman-teman. Let's say dia kayak gini, dia breakout, nggak apa-apa testing dulu, tapi hopefully dia bisa breakout and then bisa testing lagi nih ke supply area di sini. Bahkan jika bisa, ini kalau bisa breakout teman-teman. Kenapa? Karena dengan dia breakout, maka dia akan membentuk yang namanya higher high dan mengonfirmasi bahwasannya trend bullish-nya itu udah kembali. Dan apabila dia udah breakout dari supply area di sini, maka blue sky ahead buat ARC ini karena ada potensi dia untuk hit lagi di area all time high-nya atau bahkan lebih teman-teman. So lebih kurang kayak gitu yang teman-teman perlu perhatikan dari ARC ini, tapi tentu untuk potensi kenaikannya itu nggak mudah ya, mengingat untuk aset-aset beresiko seperti kripto dan lain-lain itu sedang mengalami tekanan jual sebagai akibat dari tarif dagang dan lain-lainnya. Dan bahkan kalau kita lihat chart dari total 3 di sini juga masih berada dalam tekanan jual yang lumayan teman-teman dan masih berusaha untuk bertahan atau holding di demand areanya. Sama juga dengan others di sini di mana kalian bisa lihat bahwasannya others ini memang juga lagi koreksi atau lagi terkena penurunan yang juga cukup signifikan. So mungkin untuk kemungkinan yang bullish-nya memang harus menunggu konfirmasi ya dari adanya breakout di supply area ini juga. Dan juga mungkin kita harus ngelihat nih untuk total 3 dan juga others mungkin harus quote unquote perform dulu nih untuk bisa membuat sebagian besar mungkin altcoin yang teman-teman hold juga bisa perform juga gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat data lainnya untuk ARC ini, let's say kita coba lihat dari sini cryptorank.io. Di sini sebenarnya untuk ARC ini untuk performance-nya di
Q4 ini cukup menarik plus 700-an% lebih, tapi di Q1 nih sebenarnya performanya cukup buruk ya. Ini ada di -46% untuk return-nya, dan kalau kalian lihat nih di bulan Januari, Februari, dan juga Maret yang lagi ongoing ini masih merah semuanya teman-teman. Tapi karena ini masih awal Maret, so kita nggak tahu gimana performance-nya di bulan Maret tepatnya. Mari kita lihat nanti apakah dia bisa perform dengan cukup baik di bulan Maret atau justru malah mengikuti jejak-jejak Januari dan juga Februari sebelumnya yang juga minus nih teman-teman. Coba kalian tulis juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah seputar, AI Recomplex ini. Dan kalau kita coba lihat juga dari segi narasi ya, memang nih narasi di kripto sekarang lagi turun teman-teman, yang mengartikan bahwasannya attention dari orang-orang nih mulai berpindah karena memang mungkin ada koreksi yang signifikan, mungkin retail-retail pada cabut teman-teman dan lain-lain. Bahkan dalam 7 hari terakhir, ini AI dan juga AI agent ini mengalami penurunan teman-teman yang cukup signifikan dari segi growth-nya, dan juga persen share-nya dalam 7 hari terakhir juga sedikit berkurang sebenarnya. Dan mari kita lihat apakah untuk ARC ini bisa perform lagi nih, mengingat memang dia masih masuk ke narasi AI agent. Gimana menurut teman-teman semua seputar ARC ini? Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget untuk request analisa koin lewat, link traktir saya kayak yang, dilakukan tadi, yang mana di sini salah satu dari kalian ada yang request juga. Thank you banget buat support-nya. Kalian bisa request lewat link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di link pada description di channel YouTube saya. Ataupun sesimpel teman-teman bisa komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan that's all seputar ARC. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah support saya sejauh ini dan juga udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.